Tak sedikit murid atau mahasiswa yang masih berada di kampung, pedalaman, pelosok, bahkan lebih jauh. Adil Kak Talino, Bacu Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas penyertaannya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Baik, pada kesempatan yang telah diberikan kepada saya, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Di mana kita tahu bahwa awal tahun 2020 kita sudah digempari adanya wabah virus corona. Semenjak itu, kita semua memulai kebiasaan baru, seperti menggunakan masker saat bepergian, menjaga jarak, mencuci tangan. Hal tersebut harus kita lakukan dan harus kita terapkan. Bukan itu saja dampak atau hal yang kita rasakan saat ini. Namun, pembelajaran pun berubah drastis. Yang dulunya setiap pagi datang ke sekolah, bertemu teman-teman, bertemu guru, bertemu dosen, namun sekarang hanya bertemu secara online. Hal itu membuat kebiasaan baru untuk kita semua. Guru atau dosen dan tenaga pengajar lainnya harus menyampaikan materi melalui online atau HP, laptop, dan lain sebagainya. Sedangkan murid atau mahasiswa menerima semua pembelajaran itu melalui online. Namun, kadangkala tidak sedikit orang yang mengeluh karena susah untuk dimengerti, susah untuk diterima, dan susah untuk dipahami. Beda halnya menggunakan sistem tatap muka, di mana kita diajar langsung, menerima pembelajaran itu secara langsung, tanpa perantara. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini juga membuat orang yang terlibat mengikuti pembelajaran secara daring mengeluh, terutama masalah jaringan. Tak sedikit murid atau mahasiswa yang masih berada di kampung, pedalaman, pelosok, susah sekali bahkan untuk didapatkan. Kadangkala akibat sistem online ini, banyak yang terlambat masuk kelas secara online, terlambat mengantar tugas, terlambat menerima pembelajaran, terlambat menerima informasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, masalah paket atau kuota. Di sini kita berbicara masalah perekonomian orang tua. Tidak semua orang tua murid atau orang tua siswa yang kehidupannya boleh dikatakan memiliki perekonomian yang cukup. Nah, sedangkan adanya virus corona ini memberikan dampak yang begitu besar bagi mereka, karena harus membeli paket. Jika tidak membeli, mereka tidak akan bisa mengikuti pembelajaran dan akan ketinggalan informasi mengenai pembelajaran yang baru disampaikan. Tetapi itulah kenyataannya yang sedang kita alami pada saat ini, yang sedang kita rasakan. Dan bagaimanapun COVID-19 ini memberikan kita dampak yang baik, di mana kita harus membiasakan hidup sehat, disiplin, dan menerapkan protokol kesehatan. Jangan menyerah, jangan malas-malasan untuk masuk sekolah atau masuk kuliah. COVID-19 bukanlah alasan atau penghalang untuk kita tidak masuk. Tetapi adanya COVID-19 dan sistem pembelajaran di tengah COVID-19 ini memberikan kita motivasi dan memberikan kita sebuah arti perjuangan untuk meraih sebuah tujuan, untuk meraih sebuah cita-cita. Tetap sabar dan teruslah berdoa agar pandemi ini segera hilang, supaya kita semua dapat mengikuti pembelajaran secara offline atau tatap muka. Tetap semangat untuk pejuang masa depan. Ingat, COVID-19 bukanlah penghalangmu untuk tetap belajar. Baiklah,
Sekian pidato dari saya yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.